أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma hikmataka wansur alaina min hadaina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahidu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Tentunya yang sama kita hormatin, hadir bersama kita Bapak Kepala Desa kita, Bapak Mahmudi. Malam hari ini tadi saya lewat di Dusun 3 Masjid Al-Ikhwan juga rame mengadakan kegiatan yang sama, menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446. Tapi Pak Kades kita masih mau bersama kita, ini luar biasa Dusun 4. Berikutnya Bapak Kepala Dusun kita, Bapak Kepala Dusun 4, Bapak Ponimin, para orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh yang hadir, Ketua dan pengurus BKM Masjid Al-Kausar yang sama kita hormatin, bapak-bapak, dulur-dulurku, ibu-ibu jamaah, anak-anak kami, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janine ibu-ibu nyedek merene agak penak. Tapi aduh nenggono awak sanksi. Nek cedek ketok sing merem-merem dingkluk. Nek aduh ngene payah awak deloke. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil. Nah, iki suaranya mencil-mencil. Alhamdulillahirabbil. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, tepat malam Minggu Kliwon. Tadi hari Sabtu Wage. Kita sama dapat berkumpul di halaman Masjid Al-Kausar yang kita cintai dalam rangka bermuhasabah bersama, sekaligus mudarosah. Di samping kita menghitung-hitung diri kita, sekaligus kita mau belajar.
di mana pada malam hari ini tepat malam tanggal 1 Suro, pas pula Minggu Kliwon. Nek malam Jumat Kliwon agak angker, tapi ki malam Minggu Kliwon. Maka pada hari ini, besok kita mengawali tahun baru bagi umat Islam dan akan menjalani kehidupan 1 tahun ke depan. Makanya kita malam hari ini, di samping kita muhasabah, mengintrospeksi diri, juga belajar mudarosah. Bagaimana perjalanan kita khususnya sebagai orang Islam yang beriman hamba Tuhan itu di dalam melakukan sesuatu, mulai tangi turu sampai turu meneh, sehingga perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan, mengandung nilai ibadah. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam Al-Quran, surah Jin menceritakan tentang jin. Ada sekelompok jin itu taat dalam ajaran Islam. Banyak yang engkar. Tapi di masa-masa saat sekarang ini tak telok malai kewalik. Malah manusianya yang Islam sedikit. Untuk meningkatkan keimanan, malah kelompok-kelompok jin setiap waktunya bertambah. Ada yang masuk Islam, ada yang ikut ngaji. Karena saya setiap malam Jumat Wage mengadakan pengajian khusus mereka. Yang jamaah sekarang udah ratusan ibu, yang awalnya telu. Lah saiki awak pengajian di sesama kita malah jamaah saiti. Iki mulai kewalik. Jine malah oke sing taat, malah menungsane oke sing dadi jin. Mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan meridhoi kita semua. Dan apa yang menjadi hajat dan niat kita tentunya nanti malam hari ini, di samping kita muhasabah, mudarosah, sekaligus mohon perlindungan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani kehidupan setahun yang akan datang. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti tergolong ke dalam umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatnya sampai di hari kemudian kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ceramah saya dibatasi nggak untuk suwi-suwi, paling suwi 30 menit. Tak omong mau karo Pak Ketua BKM Pak Idris, jangankan 30 menit, 10 menit pun aku sanggup. Karena arep 30 menit, 10 menit, 2 jam, amplopi tetap semono juga. Baik ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau malam hari ini malam tanggal 1 Januari atau yang kita sebut dengan tahun baru Masehi, saya yakin dan kita semua percaya, siapapun kita merayakannya luar biasa. Bahkan nggak ada perhitungan. Kita sanggup mengeluarkan biaya yang besar, bahkan sanggup melean sampai nunggu jam 00 WIB. Segala macam dilakukan, bersenang-senang, bahagia atas datangnya tahun baru. Tapi kadang-kadang merayakan tahun baru itu banyak yang sia-sia. Sing oke duwite ya plesir, tamesia. Sing enggak pala oke duwite ya bakar-bakar, manggang-manggang.
Sing sedih sing gak duwe duit terpaksa bakar selop. Ya ening duitnya sing arep dibakar. Sementara malam hari ini adalah malam satu Muharram yang di dalam Islam dijadikan awal tahun. Dan di bulan Muharram itu banyak sejarah-sejarah bagi kita umat Islam yang bisa kita ambil pelajaran untuk mengarungi kehidupan ke depan. Bahkan saking hebatnya bulan Muharram ini sempat terjadi perperangan besar pada masa itu. Perang saudara Islam dengan Islam gara-gara rebutan Muharram karo Suro. Jadi malam hari ini sesuai waktu yang ada saya akan jelaskan supaya kita semua paham apa itu Muharram, apa itu Suro. Ini kadang-kadang menjadi pertikaian sehingga orang-orang Jawa selalu dipojokkan dikarenakan bulan Suro atau bulan Muharram ini wong Jawa enggak dilarang pindah omah, dilarang melaksanakan pes. Sebenarnya ini ada apa? Apakah bulan Suro itu bulan wingit, bulan angker atau bagaimana? Sebenarnya bulan Muharram, bulan Suro ini adalah bulannya umat Islam. Saking hebatilah wong Jawa menghargai bulan Muharram ini sampai-sampai tidak berani melakukan pesta bersenang-senang maupun pindah omah. Sebelum kita sampai sana tentunya kita membuka Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menciptakan bulan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kata Allah minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan itu, Allah akan melipat gandakan setahun sebelumnya dan setahun yang akan dijalani. Allah lipat gandakan amalan-amalan kita, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan, disucikan, diharamkan Allah, mulai dari bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab yang terpisah jauh. Malam hari ini kita akan bahas mengenai bulan Muharram. Di bulan Muharram ini hampir semua para nabi dan rasul memiliki sejarah yang sangat luar biasa, di mana di bulan Muharram ini nabi dan rasul diberikan kedikjayaan, diberikan kesuksesan, dilepaskan dari penderitaan, musibah dan lain sebagainya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan Islam pun ada di bulan Muharram. Tapi di samping itu juga bulan Muharram juga bulan musibah yang sangat besar bagi kita umat Islam. Makanya di kitab-kitab primbon Jawa khususnya tercatat dalam kitab Bental Jemur ada makna karangan Raden Ngabei Ronggo Warsito memaknai bulan Muharram karena mengingat sejarah para nabi di sana lepas dari penderitaan dan mencapai kejayaan kesuksesan. Di sana dicatat satu kilas bahasa pesan yang menyatakan pendak-pendak sasi suro nek arep dadi wong sakti mandraguna kanggokno tirakat tropo broto turu longan mangan longan lan kanggokno nyuci gaman. Ini mengandung makna filosofi yang sangat luar biasa sebenarnya bagi kita umat Islam yang paham akan hal ini. Tapi ada seorang santri yang dulunya belajar di pondok pesantren, gagal mondok, namanya Ngabdullah atau Abdullah. Gagal
menuntut ilmu di pondok pesantren, akhirnya ikut Belanda dan disekolahkan Belanda. Karena si Abdullah ini dia pintar dan pandai mengarang sebuah buku, sehingga dalam karangan Abdullah dibuatlah sebuah kitab yang judulnya Sabto Palon Noyo Genggong. Di sini diadu umat Islam dengan orang Jawa, mengatakan orang Jawa dilarang pesta pada waktu bulan Muharram karena saat itu Nyai Loro Kidul lagi mantu. Nggak boleh kita nyaingi. Padahal ini adalah memelesetkan akidah umat Islam, khususnya wong-wong Jawa. Nah, maka ini kita buka sebentar. Nanti kalau waktunya habis kita sambung, tapi jangan besok malam, karena besok malam saya di Sungai Bale acara yang sama. Kita sambung nih. Ya. Kita kembali kepada Muharram, bulan kejayaan, bulan lepasnya penderitaan, di mana Nabi Adam alaihi salam melanggar larangan Allah ketika tinggal di sorga. Nabi Adam melanggar satu kesalahan, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Hanya satu kesalahan, Nabi Adam dibuang metu teko swarga. Lah kita menungso sing kakean salah kok duwe cita-cita arep masuk surga. Apakah bisa? Bisa. Nabi Adam cuman satu kesalahannya, dilarang Allah mendekati pohon kuldi. Ternyata Nabi Adam dan Hawa nggak cukup mendekati, tapi dia memakan buah kuldi bersama istrinya Hawa. Lalu Allah marah sehingga Nabi Adam alaihissalam pun sujud di hadapan Allah selama 40 tahun, dan Nabi Adam pun beristighfar memohon ampun dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfarnya Nabi Adam 40 tahun lamanya. Tepat pada tanggal 10 Allah ampuni, Allah maafkan Nabi Adam. Namun Nabi Adam dihukum, dilemparkan dari surga dan tinggallah di bumi, beranak pinak sampailah neng kita. Karena memang Nabi Adam itu adalah nenek moyangnya manusia. Nabi Yunus selamat dari perut ikan Nun, diselamatkan Allah pada tanggal 10. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan dari banjir bandang pada tanggal 10. Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari bakaran api Raja Abraha pada tanggal 10. Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari Fir'aun pada tanggal 10. Sehingga di bulan Muharram itu diceritakan, di hari Asyura itu ada satu kemuliaan, ada satu kejayaan yang luar biasa. Namun di samping itu ada juga kesedihan, musibah besar bagi umat Islam. Makanya diceritakan Al-Quran, Al-Hadis, dikatakan hari Asyura itulah hari yang dimuliakan Allah. Wong Jawa njukuk jeneng bulane diambil harinya, karena ilate wong Jawa pendek, nggak iso ngomong Asyura, dijumuk suro. Nah, gila, wong Jawa iku kabeh njukuk penake wae. Njukuk penake wong Jawa. Jadi suro. Jadi kalau kita mau jaya ke depan, di mana bulan Muharram ini Rasulullah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena Islam itu berkembang dari 3 daerah, mulai dari Mekah, Madinah, dan ke Persia, ke Basra, negeri Basra, baru menyebar ke seluruh antero dunia ini. Nabi pun hijrah, diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Makanya pesan di sini kata Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahidu fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman
Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang mau pindah, yang mau hijrah, dan mau pula berjihad. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah secara jasmani dan rohaninya. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad, nggak perlu kita tinggalkan Kedai Rendah Dusun Ampat ini. Tetap kita di sini. Karena hijrah yang diminta kepada kita umatnya, karena kita nggak ada lagi perperangan antar agama, kita sudah hidup tentram dan nyaman. Tapi setidak-tidaknya kita juga setiap tahunnya harus kita bisa hijrah. Artinya apa? Pindah secara ruhani kita, pindah jiwa kita dari yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menuju yang lebih baik lagi. Juga jihad fisabilillah. Jihad artinya perang mempertahankan agama. Tapi saat sekarang ini nggak ada perperangan. Bagi kita, yuk kita jihad mempertahankan akidah kita. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Ojo nganti kita wong Islam iki wis ngerti awak hukum di halal di haram, isik meneh uripe bal kedubal, sing penting halal, ora pandang selop, sendal pun diuntal, apa meneh kadal. Pokoknya kabeh dimbat, nggak peduli. Tate tateng mentah mateng mlebu weteng, sing penting aja jengkengkeng. Kalau kita mau merubah diri kita, pindah ruhani kita menjadi yang lebih baik, mempertahankan akidah, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, ulaika yarju rahmatullah. Yakinlah Allah akan banyak memberikan rahmat kepada kita. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kepada kita, muhasabah kita, yuk tahun bertambah, umure kita pun makin tambah. Bersyukur kita isi urip. Berapa banyak saudara kita yang mungkin di bawah umurnya daripada kita, wis disian bali menghadap Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka kita jadikan kesempatan tahun baru Hijriah muhasabah, ngitung-ngitung, wa zikru zunubil madiyah, mengingat-ingat dosa. Maka yuk, amalan yang pertama di bulan Muharram, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ngono terus. Mau pakai astaghfirullahaladzim, Arab astaghfirullah, monggo. Selama bulan Muharram ini, yuk perbanyaklah istighfar. Mana tahu tahun ini nggak sampai umur kita ke Muharram tahun yang akan datang. Nah, di dalam kitab Jawa yang saya sampaikan tadi, kalau kamu ingin mulia, kalau bahkan kamu ingin menjadi orang yang sakti mandraguna di hari yang akan datang, maka manfaatkan bulan Muharram atau bulan Suro ini untuk tirakat topo broto, turu longan, mangan longan. Artinya apa? Tirakat artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Islam datang, orang mendekatkan diri dengan bertapa di bukit-bukit, di goa-goa, nenggon pinggir-pinggir sungai, neng pokok kayu-kayu gede, mereka bertapa. Bertapa artinya tirakat dalam rangka apa? Mengingatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Lalu kita sudah Islam, dituntun Nabi mendekatkan diri kepada Allah, tidak lain tidak bukan, yakni dengan mendirikan sholat. Karena saat sholat itulah kita sedang mendekatkan diri sekaligus menghadap Yang Maha Kuasa. Itulah tirakat topo broto. Turu longan mangan longan, turune dilongi. Mangka istilah wong Jawa nek pendak bulan Suro aja padha turu sore. Maknanya apa? Perbanyak berzikir kepada Allah. Terlebih-lebih dirikan qiyamul lail, dirikan tahajud di malam hari. Mohon perlindungan kepada Allah. Kita masuk tahun yang baru, ingin menjalani yang akan datang. Kita pingin menjadi orang yang terbaik. Kesusahan tahun yang lalu biarlah tinggal di tahun yang lalu. Kesulitan, penyakit segala macam tinggal. Tapi tahun yang akan datang
kita mohon perlindungan dan pertolongannya Allah. Tuh, turu longan. Mangane longan. Mangane dikurangi. Dikurangi dengan apa? Memperbanyak sedekah pertama. Ayo, khususnya kepada para anak-anak yatim. Karena sebagian ulama mengatakan bulan Muharram termasuk hari rayanya anak yatim. Nanti sejarahnya kok Muharram dikatakan hari raya anak yatim, mengko urung tekan kono iki. Nah, urung tekan kono. Sudah tirakat topo broto, mendekatkan diri kepada yang kuasa melalui sholat, berzikir kepada Allah. Yang kedua, berikutnya turu longan, turune dilongi. Mangan longan, mangane dilongi. Perbanyak sedekah kepada yang nggak mampu. Yang kedua, di bulan Muharram ini juga ada perintah puasa sunnah pada hari Asyura. Tapi Nabi kita mengajarkan, jangan kamu berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Kalau bisa kamulah berbeda dengan orang-orang Yahudi, Majusi, kafir Quraisy. Mereka juga puasa pada tanggal 10 satu hari. Makanya kita diajarkan, hendaklah kamu berpuasa di satu hari sebelum Asyura atau sesudah Asyura. Biasanya kita banyak yang mengamalkan puasanya tanggal 9 sama tanggal 10. Tanggal 9 disebut hari Tasyu'a, hari yang ke-9. Baru yang ke-10 namanya hari Asyura. Kapan itu? Insya Allah tanggal 15 kita. Tanggal 9 Muharram, tanggal 16 hari Selasa, tepat pada tanggal 10. Diingat-ingat, barang siapa yang berpuasa 2 hari di bulan Muharram, Allah akan ampuni dosanya setahun sebelum, dan Allah ampuni dosanya setahun yang akan rong tahun nih Bu. Ayo manfaatkan. Insya Allah kalau kita lakukan ulaika yarju rahmatullah, yakin dan percaya kehidupan kita akan lebih baik di hari yang akan datang. Selesai bab pertama. Bab kedua, apa masalah suro karo Muharram? Nah, dulu ketika kerajaan Majapahit akan runtuh, yang dipimpin rajanya namanya Brawijaya. Raja kerajaan Majapahit terkenal besar Ibu, hebat, tapi bisa runtuh Bu. Makanya kita jangan ngaku kita paling hebat, satu saat akan runtuh kita. Pada saat itu datanglah seorang sunan atau wali yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo, menemui Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, dengan membawa 2 kalimat syahadat, memperkenalkan ajaran Akhirnya Prabu Brawijaya masuk Islam. Nggak lama kemudian kerajaan Majapahit pun runtuh, hancur lebur. Setelah hancur, jenenge pula dhek mantan raja, pingin dadi raja meneh. Akhirnya Prabu Brawijaya membuat kerajaan baru namanya Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini semua penduduk masyarakatnya Islam, gurunya Sunan Kalijogo. Dengan cara Islamnya Islame wong Jawa. Karena Brawijaya dulu beragamakan Hindu dan Buddha, dirubah menjadi agama dengan tidak meninggalkan budaya-budaya terdahulu. Genduri iku teko kerajaan Majapahit. Nah, kaya kita iki peninggalane Mbah Sunan Kalijogo, cuman beda. Lalu hidup dengan damai Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Demak yang rajanya Raden Patah, gurunya Mbah Sunan Kudus. Di sana juga Islam, tapi Islamnya Islam santri. Kenapa? Karena gurunya langsung dari Mekah, keturunan Arab. Raden Patah rajanya, Mbah Sunan Kudus gurunya. Lalu waktu pada bulan Muharram, orang-orang Demak merayakan menyambut tahun baru Islam. Tanggal 1 Muharram, mereka melakukan zikir bersama di dalam masjid. Koyok kita iki lah. Koyok kita.
Lalu di kerajaan Pajang yang rajanya Brawijaya, gurunya Sunan Kalijogo merayakan bulan Muharram tepat malam tanggal 10 nang perempatan jalan. Di perempatan jalan, Ibu. Melakukan genduri makan bersama. Akhirnya terjadi komplain konslet, Bu. Ini Islam apa kok lain dewe? Mosok mereka berzikir merayakan Muharram di perempatan jalan. Bahkan mereka mengatakan ada istilah bersih desa karo sedekah bumi. Nah, ini perselisihan yang akhirnya terjadi perperangan Islam dengan Islam gara-gara rebutan satu Muharram karo Suro. Perang habis-habisan kita dulu. Terakhir ada seorang sultan yang bernama Hanyokrokusumo. Ini sejarah, Pak, biar kita sama tahu. Didamaikanlah keduanya. Raden Patah dipanggil, Raja Brawijaya dipanggil, Sunan Kudus dipanggil, Sunan Kalijogo dipanggil, duduk di tengah-tengah. Apa yang diributkan? Yang diributkan mereka beda pemahaman antara Muharram dengan Suro. Demak merayakan Muharram tepat tanggal 1. Mereka nggak genduri, tapi zikir, Pak, nang jero masjid. Lalu Sunan Kalijogo merayakan Muharram malam tanggal 10. Tapi dilakukan di perempatan jalan. Setelah itu genduri bareng keliling desa sambil berzikir. Ditanya apa alasannya Sunan Kalijogo kok mengadakan menyambut Muharram malam tanggal 10? Karena malam tanggal 10 malam duka cita, dan kami berkumpul di perempatan jalan supaya ke semua masyarakat bisa datang. Kalau kami adakan di masjid, ibu-ibu banyak yang nggak bisa ikut karena mereka ada halangan untuk masuk masjid. Masuk akal, Pak. Karena kalau wanita sedang haid nggak boleh, Bu, masuk masjid. Yang kedua, karena kami menghadapi tahun baru ini mohon perlindungan sekaligus tolak balak supaya perjalanan ke depan ini kita bisa mendapat perlindungan Allah, maka kami bersihkan desa kami dari aura-aura negatif dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang berikutnya kami adakan di perempatan jalan. Karena kami ingin menutup segala kejahatan yang berasal dari 4 penjuru arah dan akan membuka kebaikan-kebaikan yang datang di kampung kami ini. Akhirnya sama-sama menyadari, berdamailah. Sing arep ngerayake Muharram tepat tanggal 1 nang masjid, ya monggo. Sing arep ngerayake gendurian nang perempatan jalan juga toh nggak eneng sing salah. Kembali tujuannya muhasabah kepada Allah sekaligus mohon perlindungan kepada Allah. Selesai bab kedua. Bab terakhir. Iya, karena ini waktunya dikejar ini. Bab yang kedua, kenapa wong Jawa kok nggak boleh pesta pada waktu bulan Suro? Ini sejarah yang luar biasa. Islam tadi berkembang dari Mekah menuju Madinah. Ketika terjadi konflik di Madinah antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah, perang podo-podo umat Islam gara-gara rebutan pemimpin. Setelah meninggalnya Rasulullah, maka Madinah dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, lalu Ali bin Abi Thalib, Ali ini menantunya Nabi, sahabatnya Nabi, saudara sepupunya Nabi, karena anaknya Abi Thalib. Abu Thalib itu leleke Nabi Muhammad, anake Ali. Ali jadi mantune karena di Madinah ini sudah ada pemimpin Utsman bin Affan, Madinah pun menuju negeri Basra yang kawasan daerah namanya Persia, negerinya orang-orang Majusi, penyembah api.
Konflik nggak berakhir, akhirnya Utsman bin Affan pun mati terbunuh, diracun oleh Abdurrahman bin Muljan. Rebutan nih, rebutan pemimpin. Ketika meninggal Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang di Persia krungu, maka terjadi kekosongan pemimpin. Sebelum Ali bin Abi Thalib kembali ke Madinah, Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang paling pinter, paling tegas. Sehingga apa? Raja Persia, rajanya orang Majusi, simpati kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Raja Rustum atau Raja Rustam melamar anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Husain untuk dijodohkan kepada anaknya Raja Majusi. Akhirnya besanan. Ali bin Abi Thalib berbesan dengan Raja Majusi yang namanya Husain. Akhirnya Raja Majusi penyembah api masuk Akhirnya negeri Persia pun semua beragama Islam. Dulu mereka waktu beragama Majusi menyembah api, membuat satu tempat yang paling tinggi, di atasnya dibuatlah api berkobar-kobar. Itulah Tuhan mereka, menjadi persembahan yang disebut dengan Manaro namanya. Karena sudah masuk Islam, mereka membangun masjid, mereka nggak bisa meninggalkan peninggalan nenek moyang. Akhirnya apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Tekan gede rendah jenenge menara. Makanya Islam berkembang sesuai dengan budaya. Dusun 3 menaranya besar. Itu sesungguhnya sejarahnya dari Majusi yang dulu di atas api. Karena orang Majusi udah masuk Islam, besanan dengan Ali bin Abi Thalib, akhirnya manaronya dibawa ke masjid. Apinya dibuang, diganti kubah, ngono lho. Sudah. Ali bin Abi Thalib akhirnya berangkat ke Madinah untuk sementara menggantikan kepemimpinan di Madinah. Terjadi gejolak terus-menerus. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun mati dibunuh, diracun. Oleh siapa? Oleh Muawiyah. Ali bin Abi Thalib mati diracun, Bu. Ini menantu Nabi. Anak Nabi Hasan dan Husain, termasuk Said Ali anak paling kecil, cucunya Nabi paling kecil Said Ali. Mereka datang ke Madinah melihat ayahnya yang sudah mati diracun. Begitu datang, akhirnya Muawiyah menetapkan mengambil alih kepemimpinan Madinah dari Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah mengangkat anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin Madinah. Nah, Yazid bin Muawiyah melihat kedatangan Hasan Husain, Said Ali, mereka nggak senang. Oh, ini mau direbut lagi kepemimpinanku. Akhirnya cucu Nabi pertama yang bernama Hasan dibunuh lagi dengan cara diracun oleh Yazid bin Muawiyah. Lalu yang nomor 2, anak nomor 2, cucu kedua dari Nabi Muhammad yang bernama Husain, udahlah nek koyo ngene iki wis gak aman, dia pulang ke Persia. Diajaklah ibunya yang bernama Aminah. Aminah itu adalah anak Nabi kita Muhammad. Dibawa pulang ke Persia. Yazid Muawiyah berpikir kalaulah si Husain akan membawa pasukan tempur dari Persia, akhirnya Husain, ibunya Aminah, adiknya Said Ali,
berangkat diikuti oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Sampailah di satu tempat namanya Karbala, tepat pada tanggal 9 Muharram. Akhirnya di tempat itu terjadi pembantaian yang luar biasa. Anak Nabi, cucu Nabi Husain dihabisi semuanya, cicit-cicitnya dihabisi, bahkan kepalanya dipenggal, kepala Husain. Aminah diperkosa. Ini anak Nabi kita Muhammad. Tanggal 10 habis semua anak cucu Nabi, dibantai oleh Yazid bin Muawiyah. Pada hari itulah hari kesedihan, di mana anak cucu Nabi habis dibantai oleh Yazid bin Muawiyah. Cuman satu oranglah cucu Nabi yang selamat, melarikan diri, yang bernama Said Ali. Said Ali berangkat pindah, dan dialah yang menyebarkan Islam sampai keturunan para sunan, para wali, sampailah di Indonesia. Akhirnya orang-orang Jawa mengambil sejarah ini. Setiap tanggal 10 yang disebut Asyura, kita itu waktu geblake mbae anak putune Kanjeng Nabi mati dibu. Makanya nggak boleh pesta. Terus orang Jawa membawa dalam budayanya setiap geblake mbae ora entuk kanggo pesta. Nah, jadi bulan Muharram, bulan kejayaan, juga ada bulan kesedihan. Makanya orang Jawa, mereka di Jogja khususnya, setiap tanggal 10 Muharram, mereka keliling beteng sambil melumuri mengambil kotoran sapi, ditaruh di badannya, menunjukkan rasa malu. Kena dulu nggak ikut membela anak cucu Nabi. Nah, jadi bulan Suro bukan bulan angker, bulan bukan serem. Itu kan Sabdo Palon Noyo Genggong, yang mengalihkan orang umat Islam supaya nggak pesta, dikatakan Nyai Loro Kidul lagi mantu. Dulu waktu kita aktif pengajian, saya sampaikan kepada ibu-ibu, Bu, kalau ibu mau pesta di bulan Muharram, silahkan, karena Muharram juga bulan yang dimuliakan Allah. Tapi jangan sampai pestanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Lewatkan ini, lewatkan. Kenapa? Karena ini sejarah, di samping kejayaan kita suruh muhasabah, di samping itu juga kita sedang dilanda musibah, khususnya anak cucu Nabi dibantai habis-habisan. Ngono ya Bu ya. Sebenarnya masih banyak lagi, saya nggak pakai lawak-lawak karena ngejar waktu ini. Karena aku maupun urung mangan, ngomong Idris aja mangan sih Pak. Karena wis disiapke. Jadi inilah pelajaran bagi kita. Kenapa kok bulan Suro itu nggak boleh seneng-seneng? Karena di samping tempat kita muhasabah, ngitung-ngitung diri, juga kita belajar hidup, mengarungi kehidupan di hari yang akan datang. Inilah amalan kita di bulan Muharram, memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah, khususnya kepada para anak-anak yatim. Dari mana dikatakan hari raya anak yatim? Karena pada masa tanggal 10 terjadi pembantaian terhadap anak cucu Nabi. Banyak mereka anak yatim dibantai lagi karena ayahnya Ali bin Abi Thalib udah lebih dulu dibunuh. Mereka anak yatim dibantai bersama ibunya, anak Nabi. Makanya di bulan Muharram dijadikan hari rayanya anak yatim. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi sejarah-sejarah yang kita kadang-kadang nggak paham, menjadi selisih paham. Mudah-mudahan ke depan kita nggak salah paham. Biasanya kalau saya suroan di daerah Tran Air Joman, ini gendurinya ini banyak Pak. Nyiapkan ingkung ada 7, ada nasi tumpengnya. Insya Allah saya bisa mewujudkan. Makanya daerah-daerah Tran Jawa, Air Joman,
Besok di Sungai Bale mereka genduri bersama, itu pakai piranti karena di sana nggak ada bisa ngujudkan. Saya yang diminta ngujudkan sekaligus memberikan tausiah makna-makna tentang bulan Muharram. Nanti kita ya wis ngene, yang penting intinya yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Usia sudah bertambah, kita wis podo tuweke, arep ngopo meneh, nggak usah kakean pola. Nggak usah kalian bola. Ya wis, ayo sadar kita, apapun ceritanya kita akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya kita semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.